Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 4, subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran kedua. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya sangat banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin mengemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar di samping adalah rangkaian gambar. Gambar di samping ini adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Jadi gambar barusan yang kita baca bersama itu adalah rangkaian gambar ilustrasi, merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Gambar cerita dalam gambar tersebut terkandung dalam rangkaian cerita. Nah, ini langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Gagasan-gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Sketsa-sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Pewarnaan serta sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi kita. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yang perlu disiapkan adalah media, alat gambar. Media alat merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Jadi ini ya, menggambar kertas kosong atau ya papan bisa ya, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Yang kedua, media pewarna. Ada pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. Yang kedua, cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yakni ada yang transparan dan ada yang tidak transparan. Nah, ayo kita mencoba. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Ini gambar mungkin anak-anak bisa dilihat di bukunya ya. Ini hanya contoh ilustrasi gambar yang di sini, mungkin anak-anak bisa mengembangkan sendiri. Ada seekor kelinci memiliki 3 anak. Induk kelinci sangat sayang 3 anaknya.
Induk kelinci dengan sabar menunggu anaknya yang sedang menyusui. Nah, ini adalah yang terkandung dalam gambar di sini. Diceritakan pakai cerita seperti ini. Yang kedua, ketiga, anak kelinci merasa lapar. Anak kelinci akan mencari makanan. Wortel merupakan makanan kesukaan anak kelinci. Nah, ini apa cerita di sini, keterangan di sini adalah yang terkandung dalam gambar di sini. Terus yang ketiga, setelah kenyang, anak kelinci pergi bermain. Anak kelinci sangat senang berlari dan lompat. Kelinci bisa melompat karena memiliki organ gerak, yaitu keempat kakinya. Nah, ini adalah cerita dari gambar di sini. Mungkin anak-anak punya pemahaman dan pemikiran yang berbeda dengan saya. Bisa dicoba-coba di rumah ya. Oke. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam, tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan sekali melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah, melompat dari berbagai tempat ya. Oke, sekarang kita perhatikan gambar di sini. Nama organ gerak dalam kelinci di sini, ada organ gerak yang telah kita baca tadi adalah kaki. Nah, fungsi utama kaki pada kelinci, fungsinya pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, sekarang kita amati, ayo kita amati bersama-sama dengan keluarga, dengan bapak, ibu, atau teman-teman di rumah ya. Tahukah anak-anak bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia itu tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Bersama orang tua temanmu di rumah, amati dan identifikasi organ gerak hewan tersebut. Nah, ikan. Nah, ini ya, buat tabel seperti ini atau di buku tulisnya, buku paketnya kalau sudah punya. Ini ada ikan, ada katak, ada burung, ada ular, ada kadal, ada kambing. Nah, ada anak, silahkan cari organ geraknya ini itu apa. Ya, ikan organ geraknya apa, terus fungsinya apa. Ini anak-anak dikerjakan ya. Selesai, silahkan kirim ke saya. Oke, gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk-bentuk yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ikan yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah anak-anak, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya. Untuk menghasilkan gaya dorong ke depan, ikan bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah. Cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Ini adalah bacaan tadi yang kita baca. Ada berapa paragraf ya di buku? Ada 3 ya.
ada ide pokok. Nah, ini adalah ide pokoknya yang telah kita baca. Ikan memiliki sistem gerak yang berbeda dengan hewan vertebrata. Kalimat pengembangnya, hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Mungkin sambil dicek di bukunya ya. Mungkin ini bisa ditulis sambil ditulis di buku paketnya. Ya, paragraf kedua, ekor dan sirip. Ekor berfungsi mendorong gerakan ikan dalam air. Kalimat pengembangnya, bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Alinea ketiga atau paragraf ketiga, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya. Kalimat pengembangnya, ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Tetap di rumah dulu ya belajarnya. Kita harus sabar, di rumah saja belajar karena bahaya COVID tetap mengancam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.